This is what you're quoting is the Bible. And I agree with you that how can God not forgive? In Christianity, the full blame in the Bible is put on the woman, Eve. May Allah be pleased with her. In Quran, if you read, there is not a single place in the Quran where the blame is put only on Eve. The blame is equally put on Adam and Eve both. May Allah be pleased with them. Nah, saudara sekalian, tadi adalah diskusi atau juga debat, bahkan juga tanya jawab antara Zakir Naik dan seorang perempuan yang dikatakan mempertanyakan tentang eksistensi, khususnya status perempuan dalam kekristenan. Kenapa perempuan selalu disalahkan? Dan tadi saya lihat diskusinya terjadi antara Zakir Naik dengan perempuan yang sama sekali tidak memahami kata-kata atau kalimat baik di dalam Al-Quran maupun juga spesial di dalam Alkitab. Temanya tadi saya lihat Woman in Christianity. Dan sesuai dengan yang Zakir Naik katakan ya, original sin and status of woman in Christianity. Sekarang kita akan lihat bersama-sama apakah yang dikatakan oleh Zakir Naik benar atau bisa diterima, dipertanggungjawabkan secara biblikal, khususnya status perempuan di dalam Christianity. Apakah benar-benar status perempuan selalu lemah dan tidak mendapat tempat? Kita akan melihat ya beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan di sini. Kenapa penjelasan dari Zakir Naik perlu untuk ditinjau kembali. Yang pertama, Zakir Naik berkata bahwa dalam Bible Allah lebih menyalahkan atau merendahkan Hawa atau wanita dibanding lainnya. Jawaban tersebut secara biblikal sangat keliru karena tidak pernah ada pernyataan secara letterlek atau juga pernyataan yang konkret di mana Allah lebih atau seringkali menyalahkan perempuan dibanding dengan laki-laki. Status perempuan di dalam Alkitab sama dan sederajat dengan status laki-laki. Salah satu contoh bisa kita lihat dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama khususnya 2 Raja-Raja 22 ayat 14, di situ bisa dilihat dengan jelas. Walaupun pada zaman itu patrilinear mendominasi budaya masyarakat, tetapi tetap ada seorang nabiah, seorang perempuan yang dipercayakan untuk berbicara, menyuarakan suara Tuhan kepada umat pada waktu itu. Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh Zakir Naik sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara biblikal. Sebab dalam Bible tertulis dengan jelas pada zaman Perjanjian Lama, ada seorang perempuan yang telah dipercayakan atau telah dipilih untuk menjadi nabiah, menyuarakan suara Tuhan pada saat di mana dominasi patrilinear mendominan di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, sejak awal Zakir Naik tidak memahami bahwa pernyataan dari perempuan tadi, Allah himself hasn't forgiven, adalah pernyataan yang sangat salah dari penanya. Oleh karena perempuan tersebut orang awam ya, harusnya Zakir Naik mengkoreksi dan bukannya mengamini pernyataan yang salah dari seorang awam. Yang kedua, Zakir Naik membuat perbedaan Allah dalam Alkitab berbeda dengan Allah dalam Al-Quran. Itu pendapat Zakir Naik, tetapi Allah dalam hakikatnya adalah satu, the only one God. Sama dengan masih saja Allah Maha Kasih dan Maha Pengampun yang tidak berbeda dalam Al-Quran. Selanjutnya, Zakir Naik tidak melihat konsekuensi dosa manusia, tetapi lebih menyalahkan Allah dalam Alkitab sebagai Allah yang tidak adil dan Allah dalam Al-Quran sebagai Allah yang lebih adil.
Zakir Naik tidak melihat bahwa jika Adam dan Hawa berbuat dosa, penyebab dengan tidak mentaati perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan, dan akibat memakan buah pengetahuan adalah akibat, yaitu untuk Adam harus bekerja keras, konsekuensinya itu tugas orang laki-laki. Di sini pertama kali Allah membuat perbedaan sesuai kodrat manusia laki-laki dan perempuan. Dan tugas Hawa yaitu mengandung dan dengan sakit melahirkan, dan selanjutnya dapat kita pahami menjagai anak-anak. Dapat dilihat jelas sesuai dengan kodrat, wanita diberi tugas melahirkan, membesarkan, mengasuh anak. Jadi kalau sesuai dengan kodrat bukannya karena Allah tidak adil, tetapi ada perbedaan tugas dan tanggung jawab, role, sesuai dengan yang dipercayakan oleh Allah, baik kepada laki-laki maupun juga kepada perempuan. Selanjutnya, saat Allah memberi konsekuensi, ia bukanlah Allah yang jahat, atau ia bukanlah Allah yang tidak mengampuni, sebagaimana yang disebutkan baik oleh Zakir Naik maupun perempuan tadi. Justru Maha Pengampunnya Allah dapat dilihat dengan masih memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk melanjutkan hidup mereka. Jika Allah mau, ia bisa saja mematikan Adam dan Hawa dan menciptakan manusia yang lain, sebab ia Maha Kuasa. Ia dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi kesabaran Allah dan pengampunannya terlihat jelas dengan hanya memberi pelajaran kepada Adam dan Hawa agar mereka bertanggung jawab setelah melanggar perintah Allah dengan menerima konsekuensi akibat dari ketidaktaatan mereka. Selanjutnya, Zakir Naik tidak melihat Maha Murah dan Maha Pengampunnya Allah terhadap Adam dan Hawa. Allah tidak pernah menyalahkan Hawa lebih dari Adam. Demikian juga sebaliknya. Allah bertanya setelah mereka melanggar perintah Allah dan mereka menjawab sesuai dengan apa yang terjadi. Lalu Allah mengampuni mereka dengan memberi konsekuensi yang di dalamnya mereka benar-benar diajar untuk bertanggung jawab. Konsekuensi bukanlah Allah punishment so badly. Konsekuensi adalah akibat dari pelanggaran yang manusia lakukan. Hingga detik ini pun dalam keseharian hidup kita manusia, jikalau melanggar sesuatu pasti dikenai sanksi atau konsekuensi. Dan melakukan tindak pidana misalnya, straf crime, pasti juga dihukum. Itu juga konsekuensi. Apa yang Allah lakukan justru pelajaran awal bagi sistem hukum yang berlaku di dunia yang diikuti oleh manusia setelah itu, bahwa setiap pelanggaran dan straf crime ada konsekuensinya akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Kaus. Selanjutnya, pengampunan dan kemurahan Allah terlihat dari Allah membuat bagi Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang. Bisa saja Adam dan Hawa diperintah oleh Allah untuk membuatnya sendiri. Tetapi di sini terlihat jelas Maha Kasih dan Maha Murahnya Allah terhadap Adam dan Hawa dengan membuat pakaian bagi mereka. Lalu yang berikut, Zakir Naik harus belajar jangan pernah menyalahkan Allah dalam Alkitab. Sebab Allah yang sama dalam Al-Quran juga Allah yang diberitakan dalam Alkitab. Bukankah Nabi Muhammad pun juga belajar Taurat dan Alkitab? Bukankah dalam Al-Quran pun dikisahkan tentang firman Allah dalam Alkitab? Allah itu satu. Allah itu Maha Kasih dan Maha Murah. Allah dalam Alkitab juga yang diberitakan oleh para nabi dan imam yang meneruskannya dalam Al-Quran.
Jadi jangan melempar kesalahan manusia, bahkan ketidakmampuan kita di dalam memahami ayat, lalu menyalahkan agama lain. Dan Allah yang juga sebenarnya Allah yang sama yang kita sembah dalam ajaran Islam. Allah yang tidak terbatas. Allahu Akbar. Zakir Naik wajib belajar bahwa memperlihatkan kasih Allah yang tidak terbatas dalam agama apapun adalah yang dimaksud dengan Allah itu besar, Allah itu akbar, Allah itu maha kuasa. Jangan pernah membatasi Allah dan pekerjaan-pekerjaannya, sebab ia terlalu besar dan dahsyat untuk dimengerti, bahkan saya katakan dipahami oleh Zakir Naik sekalipun. Kiranya kita masing-masing boleh belajar untuk dapat memahami dan menghargai Allah dengan benar dan tidak dengan mudah menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang adil, maha murah, maha kuasa. Allahu Akbar. Amin. Bersama saya Clara Mela.